Belakangan kalian yang ngikutin channel ini mungkin lagi sering lihat gua bikin setup talking head kayak gini, dimana ada mikrofon kondenser di depan gua. Dan sebenarnya alasannya di sini adalah karena gua lagi nyobain sebuah mic arm yang lagi dikirimin Soundtech ke Studio ST, dan ternyata hasilnya gua cukup suka dengan produk ini, dan menurut gua kalian perlu untuk consider juga. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas mic arm dari Soundtech yang lagi dikirimin ke studio ST Media, yang udah beberapa setup gue coba sebenarnya, dan ternyata gue jadi legit suka dengan opsi mic arm yang ada di sini gitu ya. Mic arm yang menurut gue patut juga buat kalian pertimbangkan. Karena secara produk terasa well design, mateng, dan kalian ikutin aja video ini sampai habis biar dapet gambaran yang lebih jelasnya. Nah, sebenarnya kita dikirimin ada dua mic arm dari Soundtech, dan ini yang versi gue pakai, ini yang bener-bener gue demen sebenarnya. Ini adalah Soundtech LP1, tapi kita dikirim ada dua dengan Soundtech V2 yang satunya lagi, dan kita akan bahas kedua mic arm ini satu persatu. Tapi gue mulai dari yang versi Soundtech V2-nya dulu. Nah, buat yang Soundtech V2 ini dia dijual dengan harga Rp499.000. Desainnya ini sebenarnya kayak mic arm pada umumnya, dia itu menggunakan sistem pegas gitu yang bentuknya bisa kita naik turunin. Dan kalau si Soundtech-nya sendiri itu mengklaimnya namanya adalah scissor stand gitu ya, scissor stand nama mekanismenya, dan ya itu kayak mic arm pada umumnya aja sebenarnya. Tapi dia cukup menarik karena rasanya itu benar-benar well built banget. Beda banget sama kita itu pernah coba juga salah satu stand dari Soundtech. Waktu itu bentuknya tuh agak kotak batangnya, jadi agak kelihatan kaku, sedangkan di sini kayak jauh lebih elegan. Walaupun dia kalau dari build quality-nya sebenarnya campuran ya. Dia ada metal biar tetap kokoh, aluminium, tapi dia finish luarnya itu untuk yang si Soundtech V2 ini dia finish luarnya plastik, walaupun tetap di kamera terlihat elegan, terlihat cakep gitu ya. Finishing apa ya dia nyebutnya tuh, matte black atau sand matte black gitu semacamnya, tapi itu kelihatan bagus, dan dia balik lagi kelihatan elegan jauh dibandingkan yang versi dulu pernah kita review juga. Sama dia pastinya udah ada cable management juga, jadi terlihat seamless, rapih, dan dia punya pengaturan juga untuk friction atau kekuatan pegasnya. Karena dia kan buat nahan mic-nya itu dan buat kita ngaturnya gampang, dia ada sistem pegasnya gitu. Itu bisa kita atur karena menyesuaikan dengan beban mic yang kita pakai juga, dan kita pengennya segampang apa buat ngatur-ngaturnya. Dan dia pinter banget, jadi itu ditaruh di kayak ditutupin semacam magnet cap gitu. Itu tinggal kita buka dan kita bisa atur dalamnya pakai kunci L gitu buat si tightness dari si pegasnya tersebut. Menurut gua buat si Soundtech V2 ini itu jadi opsi yang kalau kalian pengen bikin podcast kelihatan profesional, kelihatan bagus, menurut gua ini adalah upgrade yang lumayan jadi solusi juga gitu ya. Apalagi ya itu tadi gua udah pernah ngerasain yang versi lamanya dan datang sekarang dengan bentuk yang cakep banget, elegan, menurut gua itu worth to consider juga. Apalagi dia dengan tadi bahannya ada campuran kayak aluminium, besi juga, jadi dia tuh nggak berasa ringkih juga. Walaupun finish luarnya plastik, tapi dia rasanya tetap kokoh. Pegasnya pun itu kalau kita atur-atur rasanya tuh proper, nggak kerasa kayak mic stand murah. Nah, tapi yang menurut gue lebih menarik lagi, yang maksudnya jadi personal favorite gue, itu adalah yang ada di depan gue ini. Ini adalah Soundtech LP1. Dan kalian bisa lihat, desainnya itu dia bener-bener, gue baru nyadar. Waktu gue bikin poin, gue nggak nyadar LP ini menggambarkan low profile sebenarnya. Karena gue baru kepikiran, gue pengen ngomong dia tuh desainnya benar-benar low profile. Kalian bisa lihat dia rendah kayak gini. Ini bisa kita atur juga sebenarnya. Tergantung keinginan kalian. Dia juga bisa agak tinggi. Kalian bisa tambahin pole di base-nya. Itu dia bisa lebih tinggi. Kalau misalkan kalian lebih prefer batangnya ini tinggi, atau mungkin meja
ngomong kalian itu yang lebih cozy kayak meja-meja sofa yang mejanya pendek gitu kan. Jadi pakai pol tambahan biar lebih tinggi, mungkin lebih masuk akal. Tapi di sini dengan konsep seperti ini menurut gua terlihat cakep banget. Tapi memang stand ini harganya agak lebih mahal dibandingkan yang Soundtech V2 tadi. Untuk stand yang ini dia dijual dengan harga Rp699.000. Tapi ya secara impression juga beda. Walaupun awalnya first impression gue ya, standnya itu gedean yang versi V2 gitu. Kelihatan kayak di depan kamera tuh lebih elegan yang V2. Cuman di sini kayak lebih low profile, lebih nggak tahu, lebih enak aja gitu secara estetik di dalam video gue karena nggak terlalu gede. Dan dia secara impression karena harganya mungkin agak lebih tinggi juga, dia finishingnya ini gua rasa aluminium, beda gitu. Kalau tadi dia mungkin strukturnya ada metal, ada aluminium, tapi finishingnya bodinya itu dilapisi plastik. Kalau ini enggak, dia finishing depannya aluminium, cold to the touch juga gitu. Jadi rasanya cukup kokoh dan ini mic stand yang menurut gua enak banget dari impresi pertama gua cobain. Dan dengan konsep setup seperti ini, gua buat mindainya juga gampang banget. Ya, itu sedikit ngedemoin walaupun pasti merusak bentuk suara guanya, tapi ya kalian dapat maksud gua gitu. Buat ngatur-ngaturnya pun entah kenapa ya, ini mungkin subjektif juga gitu, personal preference, tapi dibandingkan yang modelnya pegas, gua kayak lebih suka aja gitu dengan model yang kayak tinggal geser-geser kayak gini. Kayak rasanya tuh beda aja gitu. Mungkin karena baru juga gue nyobain yang tipe standnya kayak gini, tapi so far memberikan impression yang bener-bener cakep banget. Begitu juga dia pastinya karena dia harganya lebih mahal, udah pasti dia ada cable management juga di sini, seamless, dia tersembunyi di sisi dalamnya. Lalu kita dapat covernya juga, sama kayak yang tadi juga ya, dia cable managementnya tuh masuk dan di cover gitu, jadi bener-bener kelihatan seamless. Kecuali ya kayak gini pas buat nyambung ke mic-nya atau pas di belokannya gitu, di engsel-nya ya itu dia harus keluar. Cuman kelihatan tetap cakep. Gue tadi jelasin yang di engsel ternyata nggak kelihatan ya di kamera ya. Nah, kecuali di sini gitu. Tapi ya balik lagi dengan setup kayak gini kan udah kelihatan simple banget gitu. Dan gue suka banget dengan stand dari Soundtech dengan nama LP1 ini. Dan ya, setelah gua nyoba setup ini, buat yang kepo, ini kita mikrofonnya juga pakai dari Soundtech yang kita pernah review. Jadi gua nggak akan bahas banyak di sini. Ada reviewnya Soundtech 2.1. Dan setelah nyobain setup ini, entah kenapa gue tuh jadi suka dan kepikiran buat bikin setup ala-ala podcast ngobrol-ngobrol lagi. Kayak dulu kita zaman-zaman talk aja. Karena kelihatan kayak dengan setup ini tuh bisa lebih rapih gitu ya. Jadi kayaknya bukan hal yang buruk buat kita memulai konten ngobrol-ngobrol lagi. Ya, kalian boleh juga buat taruh pendapat kalian di kolom komentar. Tapi itu aja sih sedikit pembahasan gua dari mic stand dari Soundtech ini. Menurut gua wajib buat masuk dalam radar kalian, patut buat kalian pantau atau ya kalian consider juga. Karena nggak banyak opsi stand yang secakep ini dengan harga yang dia tawarkan. Kalau kalian ke brand-brand gede kan otomatis harganya di atas 1 juta, 1,5 juta semua gitu ya. Sedangkan di brand Soundtech ini dengan kualitas yang nggak beda jauh, yang tetap proper gitu, nggak kelihatan kayak barang-barang murah, harganya masih sangat reasonable gitu. Jadi ya gue sendiri keracunan, serius nih, soalnya setupnya tuh beberapa kali gue pakai, gue jadi demen juga gitu, tampangnya di dalam video gue tuh kayak asik gitu. Apalagi dengan mic condenser di depan gue, suaranya juga jadi bisa lebih terkontrol dibandingkan pakai mic clip on, menurut gue gitu ya, dari yang kita cobain. Tapi ya paling itu aja sih buat video kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.